Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Novia tertidur ya, dimana saat itu Novia merasa sangat resah dan gelisah ya, karena saat itu dirinya selalu teringat akan Jepri. Dimana saat itulah Novia pun terus saja mengigo memanggil nama Jepri ya. Dan saat itu Novia merasa jika Jepri datang menemui dirinya dan mengatakan bahwa Novia harus tenang ya, karena pastinya semuanya akan baik-baik saja. Dimana saat itu Jepri pun terus membelai rambut Novia ya guys ya, sehingga saat itu Novia pun terlelap tidurnya. Dimana saat itu Jepri pun mengatakan kembali bahwa Novia harus bersikap tenang ya, dan pastinya semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dimana saat itu Novia pun terbangun dari mimpinya tersebut ya guys ya, dan saat itu dirinya tidak menyangka jika itu hanyalah sebuah mimpi, padahal dirinya merasa sangat nyata ya guys ya. Dan saat itulah Novia pun mengatakan apakah mungkin yang dikatakan oleh Jepri bahwa nanti juga semuanya akan baik-baik saja, dan mungkin hanya pikirannya saja yang terlalu cemas dan memikirkan Jepri saat ini. Dan Novia pun mengatakan mungkin saat ini keadaan Jepri baik-baik saja ya, tidak seperti apa yang dia pikirkan. Sementara itu di adegan berikutnya, dimana saat itu Jo akhirnya menemukan handphone Pak Samsul ya guys ya, dan hendak mengambilnya. Dimana saat itu juga anak buah Pak Arjuna pun ada di sana dan merencanakan sesuatu ya, agar Jo tidak mendapatkan telepon tersebut. Dimana saat itu Jo merasa sangat terkejut karena tiba-tiba ada seseorang yang mengambil handphone tersebut. Tentu saja Jo tidak tinggal diam dan berusaha untuk mengejarnya, sehingga saat itu terjadi perkelahian. Namun saat itu Jo masih saja tetap berusaha untuk mengejarnya ya guys ya. Namun saat itu Dimas tinggal diam dan sengaja menaruh sebuah kayu agar membuat Jo terjatuh. Sementara itu Dimas masih saja memperhatikan Jo ya, apakah Jo akan mengejarnya kembali atau tidak. Dimana saat itu Jo mengatakan kemanakah orang tersebut lari dan kenapa orang tersebut mengincar handphone papahnya. Dan ada apa ini sebenarnya ya, kenapa orang tersebut menginginkan handphone Pak Samsul. Namun saat itu Jo harus cepatnya mengatakan hal ini kepada Pak Samsul ya, bahwa handphonenya telah diambil orangnya. Tapi saat itu Jo pun mengatakan bahwa dirinya sempat melihat wajah orang tersebut walaupun sekilas ataupun tidak jelas ya. Tentunya Jo tidak akan tinggal diam dan akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi 18 tahun yang lalu ya, karena saat ini Jo benar-benar sangat penasaran. Dan di sisi lainnya, dimana saat itu Pak Samsul merasa sangat terkejut dan shock ya saat mengetahui jika Mira sebenarnya sudah mengetahui kejadian 18 tahun yang lalu. Namun saat itu Pak Samsul menanyakan hal tersebut, namun Mira tidak mau menjawabnya ya guys ya. Dan dimana saat itu membuat Pak Samsul pun begitu sangat shock, sehingga saat itu Mira pun menjadi sangat panik dan merasa sangat sedih ya guys ya, dan segera memanggil suster untuk menenangkannya. Yang dimana saat itu suster pun meminta Mira untuk keluar terlebih dahulu ya, karena dirinya akan memanggilkan dokter untuk memeriksa keadaan Pak Samsul saat ini. Yang dimana saat ini Mira merasa sangat cemas dan khawatir ya dengan keadaan papahnya saat ini, karena kecerobohan dirinya sehingga membuat Pak Samsul pun harus mengetahui apa yang sebenarnya ya, bahwa sebenarnya dirinya pun mengetahui kejadian 18 tahun yang lalu.
Setelah keadaan Pak Samsul tenang, di mana saat itulah Mira pun segera menemuinya kembali ya dan meminta maaf kepada Pak Samsul karena Pak Samsul harus seperti ini kembali ya, padahal tadi Pak Samsul sudah siuman dan dirinya meminta maaf karena selama ini dirinya menyembunyikan hal yang begitu sangat besar selama 18 tahun ini kepada Pak Samsul dan juga Jonathan. Yang dimana saat itu Mira pun mendapatkan telepon dari Kinaraya yang mengatakan bahwa Kinara ingin mamanya secepatnya pulang untuk menemani dirinya tidur ya. Dan saat itulah Mira pun berjanji bahwa dirinya akan secepatnya pulang dan ini tengah di perjalanan. Yang dimana saat itulah Kinanti pun mencoba untuk menghubungi Nathan ya guys ya. Sementara itu Nathan bertanya-tanya siapakah orang tersebut, kenapa menginginkan handphone papahnya. Dimana saat itu Nathan pun mendapatkan telepon dari Mira yang mengatakan lebih baik saat ini Jo pulang saja ke rumah ya, karena saat ini papahnya sedang beristirahat. Karena tadi dokter memberikan obat penenangnya kepada Pak Samsul karena Pak Samsul mengalami sakit kepala. Dimana saat itulah Jo pun percaya saja dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Mira ya, dan Mira pun mengatakan bahwa saat ini dirinya mengajak Jo untuk berbicara di rumah. Dan di sisi lainnya dimana saat itu Pak Arjuna mendapatkan telepon dari Dimas yang mengatakan bahwa Dimas sudah mendapatkan handphone Pak Samsul ya, dan sekarang berada di depan. Dan saat itulah Pak Arjuna pun meminta Dimas untuk menunggunya di sana. Yang dimana saat ini Pak Arjuna pun segera menemui Dimas ya guys ya, dimana saat itulah Dimas pun menyerahkan handphone Pak Samsul tersebut dan mengatakan bahwa handphonenya mati dan dirinya pun telah membelikan chargernya. Dimas pun mengatakan bahwa tadi hampir saja handphone tersebut jatuh ke tangan Nathan. Mungkin saja Nathan mengetahui semua itu dari Pak Samsul. Dan saat itulah Pak Arjuna pun mengatakan apakah Nathan melihat mereka, namun saat itu Dimas pun mengatakan bahwa hanya sekilas saja ya guys ya. Dan Pak Arjuna pun meminta Dimas untuk membelikan mainan untuk Brian ya guys ya. Dan setelah itu Pak Samsul pun segera pergi ke ruangan kerjanya dan mencoba menghidupkan handphone tersebut. Setelah handphone tersebut hidup, saat itulah Pak Arjuna pun segera menghidupkan rekaman percakapan antara Pak Samsul dan juga Jepri. Tentu saja saat itu membuat Pak Arjuna merasa sangat emosi ya. Ternyata Pak Samsul benar-benar telah menjebak Jepri ya, dan dirinya tidak menyangka jika Samsul tega melakukan hal ini kepada Jepri, padahal dirinya telah memberi uang sebesar 3 miliar ya, tapi Samsul malah seperti ini. Setelah itu Pak Arjuna pun segera mengambil kembali handphone Pak Samsul ya, yang dimana saat itu Pak Arjuna merasa jika handphone itu sudah rusak ya, karena saat itu dirinya melihat jika handphone tersebut sudah sangat hancur dan segera membuangnya ke tong sampah. Dimana saat itulah Pak Arjuna pun merasa jika Samsul benar-benar tega ya, dan dirinya tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi kembali. Dan di sisi lainnya yang dimana saat itu Mira pun kembali ke rumah ya, dan segera menemui Kinara dan mengatakan bahwa dirinya begitu sangat menyayanginya ya, dan apalagi saat itu Mira pun hendak pergi. Saat itulah Kinara pun mengatakan bahwa dirinya begitu sangat menyayangi dan mencintai Mira walaupun dirinya tidak mempunyai seorang papa. Tentu saja itu membuat Mira pun merasa sangat sedih ya guys ya, dan tidak menyangka jika Kinara begitu sangat mencintai dirinya, dan sebenarnya Kinara mengharapkan seorang papa ya.
Yang dimana saat itu Mira pun sangat terkejut dengan kedatangan Joe ya. Dan saat itulah Joe menanyakan kenapa Mira bersedih seperti itu ya. Namun Mira mencoba menutupinya. Dan saat itu Mira pun menanyakan apakah Joe telah mendapatkan handphone papahnya tersebut. Namun saat itu Joe mengatakan bahwa dirinya telah hampir mendapatkan handphone tersebut, namun seseorang merebut handphone tersebut darinya, dan dirinya pun tidak tahu siapakah orang yang sudah mencoba merebut handphone papa saat dirinya hampir saja menemukannya. Tentu saja itu membuat Mira merasa sangat terkejut dan mengatakan pasti itu orang yang sama, yaitu Pak Arjuna. Ya, dimana saat itu Joe melihat jika Mira sedang melamunnya dan mencoba menegurnya ada apa, namun lagi-lagi Mira mencoba menutupi semuanya ya guys ya, apa yang sebenarnya terjadi 18 tahun yang lalu dari Joe. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Mira sebenarnya. Kenapa Mira tidak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi 18 tahun yang lalu, bahwa Pak Samsul memang benar-benar bukan pelakunya. Oke guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kepilihannya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.